Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia, peserta Laskar CPNS Kementerian PU Angkatan 4 di Bappekom 8 Makassar kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas asinkronus agenda 3 mengenai instansi saya, yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga, yang mana ini merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas menyelenggarakan jalan dan jembatan nasional. Bina Marga berperan strategis dalam menjamin konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga menyusun kebijakan, perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan jalan nasional. Kemudian, Bina Marga juga mengembangkan jalan tol, jalan non-tol, dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas. Dan yang terakhir, memastikan infrastruktur jalan andal, berkelanjutan, dan berkeadilan. Berikut adalah struktur organisasi Dirjen Bina Marga, di mana terdapat Sekretariat Dirjen Bina Marga dan terdapat 8 direktorat lainnya. Saat ini, saya bekerja di Dirjen Bina Marga, tepatnya pada bagian keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan barang persediaan bencana di tim pengamanan barang milik negara. Adapun lingkup peran saya sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama di tim pengaman BUMN ini adalah memfasilitasi pemanfaatan, pemindahantanganan, pemantauan, dan pengendalian BUMN, serta memfasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi BUMN, di mana outcome-nya berupa pemindahantanganan, pemanfaatan, laporan wasdal, dan sertifikasi. Saat ini saya fokus di bagian pemanfaatan BUMN yang terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BSG atau BGS, serta pendampingan administrasi dan legalitas. Standar layanan yang diberikan, yang pertama ada kepastian waktu, di mana layanan selesai sesuai SOP yang cepat dan tepat waktu. Kejelasan prosedur, yaitu alur dan persyaratan yang jelas, transparan, dan mudah diakses. Yang ketiga ada kualitas dokumen, di mana produk hukum dan administrasinya harus sah, rapi, bebas dari kesalahan. Lalu ada akuntabilitas, yaitu proses terdokumentasi, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga ada kepastian biaya, di mana ada tarif resmi yang bersifat transparan, atau tidak ada pungutan liar. Lalu ada responsivitas, yang mana pengaduan atau pertanyaannya ditindaklanjuti secara cepat. Dan juga ada kepuasan pengguna, di mana kami memberikan layanan yang mudah, adil, memberikan manfaat optimal bagi negara. Kontribusi saya terhadap tujuan besar instansi adalah yang pertama, tertib administrasi, di mana saya memastikan bahwa pencatatan dan laporan BUMN sudah akurat. Lalu ada optimalisasi pemanfaatan, di mana kami berusaha mendorong BUMN yang idle atau yang belum terpakai menjadi produktif dan bermanfaat. Kemudian ada pemindahantanganan secara tertib, di mana hibah dan tukar-menukar harus sesuai aturan dan tanpa merugikan negara. Lalu ada pengamanan hukum dan administrasi untuk mencegah sengketa di kemudian waktu dan memastikan legalitas dokumennya sudah sah. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian untuk memonitor penggunaan dan tindak pelanggaran. Yang terakhir ada alih status dan kepengurusan, itu kami memfasilitasi peralihan aset agar tetap memberikan nilai tambah. Ciri Smart ASN sudah dijalani. Yang pertama ada poin integritas, yaitu menjaga kejujuran dalam pengelolaan BUMN dan menghindari penyalahgunaan aset. Lalu ada proses melaksanakan tugas sesuai SOP pemanfaatan, pemindahantanganan, dan pengamanan BUMN. Lalu ada wawasan global, di mana belajar best practice pengelolaan aset modern dan digitalisasi. Lalu ada melek IT, di mana menggunakan aplikasi semua cara untuk penatausahaan dan pelaporan. Lalu juga ada berjejaring, yaitu berkoordinasi dengan Satker DJBM seluruh Indonesia terkait ASN BUMN. Lalu ada hospitality, di mana memberikan layanan yang ramah dan responsif pada unit Satker atau mitra pengguna BUMN. Itu semua yang dapat saya lakukan, yaitu mulai dari langkah kecil yang berdampak besar, mulai dari prosedur yang jelas atau alur layanan yang ringkas dan mudah diakses, dan juga respon cepat, di mana tidak lanjut permintaan atau aduan dilakukan kurang dari 1 kali 24 jam. Untuk konsep Smart ASN, itu juga menekankan pada poin integritas, profesionalisme, wawasan global, melek IT, dan berjejaring, serta hospitalis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.